Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 725. Chapter 725, Langit tidak adil dan dunia abadi tidak bertoleransi. Daiyun tidak berani maju untuk menyentuh karena fluktuasi energi sepertinya menghalangi kehadirannya. Sungguh tempat yang menakutkan. Daiyun mundur ke sisi Tang Wulin. Agak aneh bahwa aura menakutkan yang mengelilingi tulang naga sepertinya tidak mempengaruhinya ketika dia berada dalam jarak 3 meter dari Tang Wulin. Dia, di sisi lain, tidak merasakan apa-apa. Ketika mereka terus berjalan ke dalam, Tang Wulin menyentuh potongan-potongan tulang naga dan ketika mereka masuk lebih jauh, dia melihat tulang-tulang itu membesar sampai-sampai ada tumpukan yang terlihat seperti bukit. Pada saat itu, raungan naga bergema di samping telinganya, membuatnya merasa seolah-olah langit jatuh saat bumi runtuh di bawahnya. Tang Wulin tampaknya telah kembali ke medan pertempuran kuno di mana naga raksasa dihancurkan saat serangan musuh yang tangguh turun ke atas mereka dari segala arah. Dengan itu, klan yang dulunya kuat yang mendominasi seluruh benua secara bertahap menjadi lebih kesepian saat pertempuran besar ini terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Situasi seperti apa yang harus terjadi pada awalnya yang menyebabkan klan naga yang kuat berakhir seperti ini? Jika ingatannya benar, untuk menjadi saksi dari makhluk jiwa naga sejati di benua Douluo adalah sesuatu yang langka seperti rambut phoenix dan bahkan mungkin tidak ada. Seekor binatang yang kuat pernah ada dalam legenda masa lalu dan dikenal sebagai dewa binatang. Itu adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Jika tulang naga di hadapannya berasal dari naga sejati, seberapa kuat mereka dulu? Bahkan yang terlemah dan terkecil di antara barisan mereka bisa bertarung di level manusia bernama Douluo. Kekuatan naga sejati yang memiliki kerangka raksasa yang membentang ratusan meter itu, dalam pikiran Tang Wulin, sudah berada pada tingkat di luar pemahamannya. Apakah klan naga benar-benar jatuh di sini? Tang Wulin menghela nafas diam-diam saat dia merasakan aura garis darah melonjak di dalam tubuhnya. Namun, dia masih terus melangkah lebih dalam, mengambil langkah demi langkah. Di kejauhan ada sosok perak yang turun ke lembah naga juga. Anehnya, dia melakukan tindakan yang sama persis dengan Tang Wulin saat dia maju selangkah demi selangkah, menyentuh kerangka yang dulunya milik ras hebat dengan air mata berkilauan di matanya. Mengapa surga begitu tidak adil? Mengapa mereka memperlakukan klan nagaku seperti ini? Mengapa dunia abadi begitu tidak toleran, sampai pada titik di mana mereka memaksa klan nagaku bangkit untuk melawan? Kejatuhan klan naga adalah karena kecemburuan para dewa. Itu manusia keji itu. Kemuraman yang datang dari sosok perak itu semakin kuat saat dia terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Lapisan cahaya perak mulai mengalir di sekitar tubuhnya, menenangkan aura yang berasal dari tulang naga tempat dia lewat. Setelah berjalan beberapa lama, Tang Wulin tiba-tiba berhenti berjalan ketika dia melihat kerangka yang sangat besar di depannya. Itu lebih dari 1000 meter dan berwarna coklat tua, membuatnya berbeda dari tulang naga lainnya. Ada aura tebal yang tak tertandingi yang keluar darinya yang memperkuat tarikan gravitasi dalam radius 1000 meter di sekitarnya. Kerangka itu tidak memiliki struktur kerangka untuk sayap naga dan tampaknya memiliki tubuh yang sangat berotot, dengan anggota tubuh yang tampaknya cukup kuat untuk menjadi pilar untuk menopang langit di atas mereka. Aura yang familiar, ini adalah... Mengapa itu sangat mirip dengan aura Brotherlong? Kata-kata Daiyun membangkitkan Tang Wulin. Iya, bukankah ini aura Raja Naga Gunung? Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Dengan kata lain, kerangka besar yang tak tertandingi di depan matanya mungkin milik Raja Naga Gunung. Apakah Raja Naga Gunung jatuh di tempat ini juga? Dia perlahan berjalan ke depan saat dia merasakan fluktuasi energi dari tulang Raja Naga Gunung. Tang Wulin hanya bisa merasakan sensasi yang tak terlukiskan di sekitar tubuhnya. Aura yang dipancarkan dari kerangka Raja Naga Gunung bahkan lebih kuat dibandingkan dengan tulang naga lainnya. Itu adalah sejenis amarah yang menantang semua perbandingan, tapi juga menimbulkan permusuhan yang tak tertandingi. Tang Wulin melihat celah yang sangat besar di tengah kerangka besar Raja Naga Gunung yang memanjang dari kepala hingga ekornya saat dia mendekatinya. Dengan kata lain, tubuhnya yang luar biasa besar dipotong menjadi dua oleh seseorang dengan sesuatu yang sangat tajam. Tang Wulin pernah mengalami kehebatan pertahanan Raja Naga Gunung di Long Yue, tetapi Raja Naga Gunung yang asli di depan matanya memiliki pertahanan yang ribuan kali lebih kuat dari Long Yue.
Namun, bahkan makhluk sekuat itu secara tragis jatuh di sini. Tanggulin menutup matanya. Garis darah di tubuhnya melonjak dan dadanya terasa seperti terhalang oleh batu besar dengan ketidaknyamanan yang tak terkatakan. Mungkin saja tidak akan ada dia tanpa garis keturunan Raja Naga Emas. Dia mungkin juga tidak akan berhasil masuk ke Akademi Shrek. Kemenangan demi kemenangan, peningkatan tak berujung dari kemampuannya dan penempaannya semuanya terkait dengan garis darah Raja Naga Emasnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk klan naga. Pikirannya kehilangan semua kendali ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ya, dia pasti akan melakukan itu. Tanggulin menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menepuk kerangka Raja Naga Gunung yang berdiri di hadapannya. Dia mengangguk ke arahnya sebelum berputar ke samping dan melanjutkan. Setelah melewati kerangkanya, Tanggulin menemukan lembah lain di depannya. Itu adalah lembah di dalam lembah. Tanah di belakang Raja Naga Gunung runtuh dan mengungkapkan jurang yang sangat besar dengan diameter lebih dari 10.000 meter. Ketika Tanggulin berjalan ke tepi lubang yang dalam, suara yang memanggilnya sepertinya langsung dan tiba-tiba tumbuh lebih keras di dalam hatinya. Ini dia, aura yang memanggilku datang dari sini. Tanggulin mengintip ke lembah. Kedalamannya lebih dari 1.000 meter dan sepertinya ada bola bayangan yang berkilauan di dalamnya. Bayangan tersebut tampak memiliki kabut 7 warna yang membuat isi lembah agak sulit dilihat. Sesuatu memanggilku di dalam lembah pegunungan ini. Tanggulin bisa langsung merasakannya. Dia berbalik dan melihat ke Dai Yun Er. Yun Er, kamu harus menggunakan mutiara naga dan kembali sekarang. Aura naga raksasa di sini terlalu menekan. Saya tidak bisa membawa Anda ke level yang lebih rendah karena itu sangat berbahaya. Kalau Anda... Dai Yun Er memotongnya, tidak, aku akan mengikuti kamu. Bagaimana orang yang sama penasaran seperti saya bisa berhenti di tempat yang begitu penting? Saudaraku tiga, aku tidak merasa aku terpengaruh oleh aura tulang naga ketika aku dekat denganmu. Saya tidak bisa pergi seperti ini. Saya pikir yang terbaik adalah Anda membawa saya ke tingkat yang lebih rendah, lalu saya akan pergi jika itu benar-benar berbahaya. Apakah itu baik-baik saja? Tanggulin ragu-ragu sejenak, memang benar dia tidak merasakan apapun yang akan mengancamnya di kedalaman lembah. Dia berpikir sejenak sebelum dia mengangguk dan berbicara, baiklah kalau begitu, kamu tidak boleh menjaga jarak dariku saat kita di sana. Tentu saja, mengapa aku harus menjaga jarak darimu? Dai Yun Er terkikik saat dia tiba-tiba melompat ke punggung Tanggulin. Tanggulin menggunakan metode yang sama untuk meluncur ke bawah. Perasaan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya semakin kuat semakin dekat dia ke dasar lembah. Sebenarnya tempat apa ini? Mungkinkah ada makhluk yang lebih kuat daripada Raja Naga Gunung di dalam lubang yang dalam? Tubuhnya jatuh perlahan dan segera, mereka hampir memasuki kabut 7 warna. Itu bergetar sedikit dan berpisah dengan sendirinya untuk memungkinkan jalannya Tanggulin. Dia tidak menyadari bahwa lokasi makam klan naga ini adalah bagian paling berbahaya dari lembah naga. Jiwa naga tidak menjaga tempat ini karena tidak perlu untuk itu. Sisa-sisa naga raksasa yang telah meninggal di sini begitu kuat sehingga jika manusia biasa datang ke sini, dia akan mati karena aura sombong yang ada di sini. Di sisi lain, pembangkit tenaga manusia biasa masih akan terpengaruh oleh peraturan daerah ini dan tidak akan bisa masuk. Tanggulin terengah-engah setelah dia melewati kabut 7 warna. Dia hanya bisa merasakan penglihatannya kabur sebelum dia melihat seekor naga raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa naga raksasa. Jiwa naga 2 kali lebih besar dari Raja Naga Gunung. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan pancaran 7 warna. Bahkan sisiknya 7 warna dan setiap bagiannya tidak beraturan dan memiliki bentuk yang berbeda. Namun, mereka masih mempertahankan semacam harmoni yang membuatnya tampak seperti sisik yang dihiasi dengan batu permata yang tak terhitung jumlahnya. Soul Land 3 Chapter 726. Chapter 726, apakah dia memilihnya? Ia mengangkat kepalanya yang angkuh sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terlukiskan. Garis darah Raja Naga Emas di tubuh Tanggulin berfluktuasi dengan hebat saat dia melihatnya. Detik berikutnya, dia merasakan aura garis darah di tubuhnya akan meledak. Bahkan 12 segel Raja Naga Emas yang tersisa di tubuhnya sedikit bergetar. Ini. Tanggulin tiba-tiba teringat penyebutan Gu Yue tentang sejarah klan naga kepadanya. Dewa Naga, ini adalah jiwa naga Dewa Naga. Tanggulin menjadi pucat karena ketakutan. Mungkinkah jiwa naga 7 warna raksasa itu adalah Dewa Naga legendaris?
Dewa Naga yang pernah memimpin binatang buas untuk mendatangkan malapetaka di alam ilahi dan hampir menghancurkan seluruh alam ilahi. Oleh Lord, sesuatu yang memanggilnya sebenarnya adalah Dewa Naga. Tanggulin membawa Daiyun saat mereka melayang ke tanah. Meskipun Tanggulin di sisinya, Daiyun menggumamkan sesuatu yang tidak jelas sebelum dia pingsan. Tanggulin buru-buru menangkapnya dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. Untungnya, dia baik-baik saja meskipun dia pingsan. Dia mengambil mutiara naga Daiyun Menggunakan tangannya untuk mencubit mutiaranya, dia berusaha mengaktifkan mutiaranya hanya untuk menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa memicu Ratna Naga. Tanggulin hanya bisa berpegang pada Daiyun karena dia tidak berani membiarkannya meninggalkan sisinya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi padanya jika dia melakukannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok besar jiwa naga Dewa Naga di hadapannya. Garis darah di tubuh Tanggulin berkobar sesaat sebelum perasaan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Apa? Gu Yue pernah berkata bahwa Dewa Naga mati dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Mungkinkah garis keturunan Raja Naga Emas di tubuh saya berasal dari sini? Di sisi lain, kurasa bukan darah naga 7 warna yang mengalir di tubuh Gu Yue, tapi garis keturunan Raja Naga Perak. Mungkin, itulah alasan mengapa dia datang mencariku di akademi untuk berada di dekatku. Sensasi sakit hati yang tak terlukiskan meresap ke dalam hatinya. Tidak heran dia dekat denganku. Jiwa naga Dewa Naga tetap tak bergerak di tengah lembah pegunungan. Tubuhnya diselimuti pancaran 7 warna. Tanggulin menarik napas dalam-dalam dan membawa Daiyun saat dia berjalan maju perlahan sampai dia sangat dekat dengan jiwa naga Dewa Naga. Tanggulin ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan sepotong logam langka dari alat jiwa penyimpanannya. Pergelangan tangannya bergerak sekali dan mengirim logam langka itu terbang menuju jiwa naga. Jiwa naga itu bergetar sedikit, lalu potongan logam langka itu lenyap. Tanggulin dapat melihat dengan jelas bahwa potongan logam langka itu menguap. Apa? Kekuatan yang sangat kuat, betapa mengerikannya jika jiwa naga Dewa Naga memancarkan energinya. Tanggulin menyeka dahinya saat dia memikirkannya. Tombak naga emas membesar di telapak tangannya. Karena dia sudah ada di sini, dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa pergi. Dia meletakkan Daiyun di samping kakinya sebelum dia dengan hati-hati memeriksa jiwa naga dengan tombak naga emasnya. Dia merasa gugup dan cemas pada saat bersamaan. Saat tombak naga emas bersentuhan dengan jiwa naga Dewa Naga, tombak naga emas bergetar hebat. Segera setelah itu, suara senandung bergema dan semakin keras saat jiwa naga Dewa Naga yang sangat besar tampak hidup. Raungan naga yang gagah berani bergema di seluruh lembah naga. Pada saat itu, semua jiwa naga yang berkeliaran di lembah naga terguncang dan merangkak naik dari tanah. Semua tulang naga di kuburan naga tampaknya terbangun saat mereka gemetar dalam upaya mereka untuk berdiri. Tanggulin merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia 7 warna dan segalanya berubah di depan matanya. Sosok merah darah muncul di benaknya. Dia menyaksikan tanpa daya saat sosok merah darah itu menunjuk ke langit. Tampak pedang raksasa berwarna merah darah dengan kedua ujungnya yang sepertinya menyentuh langit dan bumi menebas ke arahnya. Saat berikutnya, semuanya diwarnai merah darah. Dia merasa seperti tubuhnya terbelah. Rasa sakit yang membakar membuatnya menjerit kesakitan. Sosok perak muncul di sisinya saat ini. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan telapak tangannya yang membesar dengan cepat menamparkan jiwa naga Dewa Naga. Tubuhnya bergetar sekali saat dia diselimuti oleh cahaya 7 warna. Tidak seperti Tanggulin, dia masih sadar akan situasi saat ini. Dia menoleh ke samping dan memandang pria yang memegang tombak naga emas di tangannya yang wajahnya kesakitan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah Dewa Takdir membodohi saya? Mengapa Anda di sini? Mengapa Anda menawarkan diri Anda sendiri? Tahukah kau bahwa aku hanya perlu bergabung denganmu sekarang untuk mengekstrak garis darah Raja Naga Emas dari tubuhmu untuk menghidupkan kembali sebagian dari kekuatan Dewa Naga? Anda pasti akan mati jika saya melakukannya. Saya telah melakukan yang terbaik untuk menghindari Anda, untuk menjaga jarak dari Anda. Namun, mengapa Anda ada di sini saat ini? Mengapa? Dia bertanya dengan marah, namun Tanggulin tidak bisa mendengarnya sama sekali. Tiba-tiba, tubuh Tanggulin dan miliknya bergetar secara bersamaan saat kekuatan yang memancar keluar dari tubuh mereka untuk menyatukan mereka. Tubuh Tanggulin tertarik pada gadis berambut perak dengan cepat sementara jiwa naga Dewa Naga berubah menjadi bola pancaran 7 warna. Itu melonjak ke arah mereka dengan kekuatan yang tak tertandingi.
Kematianmu akan memenuhi diriku dan menjadi kekuatan bagiku untuk menghidupkan kembali Dewa Naga. Saat itu, tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu menghentikan saya lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membalas dendam untuk klan naga dan membalaskan dendam jiwa binatang. Tanggulin, apa kamu tahu itu? Mengapa Anda harus berada di sini sekarang? Dia mengangkat tangan kanannya perlahan saat telapak tangannya dengan sisik perak berubah menjadi cakar naga. Tanggulin semakin dekat dengannya sehingga dia hanya perlu melepaskan cakarnya untuk segera membunuhnya. Dia bisa langsung melepaskan kekuatan Raja Naga Emas dari garis keturunannya. Namun, telapak tangannya tidak berusaha mencakar Tanggulin meski jarak di antara mereka dekat. Matanya basah saat air mata mengalir di pipinya. Tidak, dia menggelengkan kepalanya dengan sia-sia saat dia menarik tangan kanannya. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Tanggulin. Tanggulin terlempar bersama dengan tombak naga emasnya dan terhempas hampir sampai ke ujung lembah naga. Sinar 7 warna yang intens melonjak ke arah gadis berambut perak sekaligus. Tubuh Daiyun di tanah bergetar sekali seolah-olah ada sesuatu yang akan melayang keluar dari tubuhnya. Dia diliputi oleh pancaran 7 warna samar yang melindungi tubuhnya. Namun, pancaran 7 warna tampak sangat lemah seolah-olah itu akan pecah setiap saat. Itu adalah energi jiwa naga yang diserap Daiyun sebelumnya. Jiwa naga melindunginya. Itu dia bersamanya sekarang. Apakah dia memilihnya? Kepahitan muncul di sudut bibir gadis berambut perak itu. Dia menghirup napas dalam-dalam. Mungkin, ini adalah pilihan terbaik. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat kaki kanannya menendang Daiyun ke udara. Dia melambaikan tangan kanannya satu kali saat aliran cahaya perak berkilauan. Lalu dia mendorong Daiyun ke dalam cahaya perak dengan segera. Mutiara naga di tubuh Daiyun bersinar terang. Tubuhnya lenyap saat memasuki ruang perak. Gadis berambut perak itu berbalik. Aliran udara 7 warna melonjak ke tubuhnya seperti segerombolan lebah menyebabkan auranya naik berlipat ganda. Sementara itu, jiwa naga Dewa Naga telah berubah menjadi ilusi. Namun, ada bagian terpisah yang terbang menuju Tanggulin di kejauhan. Itu menyeretnya untuk mendekati gadis berambut perak. Dia mendekati gadis itu sekali lagi. Secara tidak sengaja, saat dia mendekatinya, dia menendangnya pergi. Tetap saja, dia menangis. Aliran udara 7 warna dimasukkan ke dalam tubuh mereka yang terus-menerus meningkatkan aura mereka. Segel Raja Naga Emas ke-7 di tubuh Tanggulin meledak dengan suara keras. Namun demikian, tubuhnya memiliki ketahanan seperti lembaran logam besi di bawah rangsangan pancaran 7 warna. Dia bisa menyerap energi segel ke-7 ke dalam tubuhnya dengan mudah dan menyatu sepenuhnya. Segera setelah itu diikuti dengan pemecahan segel Raja Naga Emas ke-8 yang menghasilkan ledakan keras lainnya. Secara bersamaan, cincin jiwa emas ke-4 muncul. Tanggulin mendengus teredam saat ke-7 lubangnya berdarah. Meskipun pancaran 7 warna terus menyehatkan tubuhnya, dia hanyalah manusia. Meskipun telah menyerap begitu banyak awan naga dan energi jiwa naga sebelumnya, tubuhnya masih tidak dapat menahan tekanan untuk menerobos 2 segel secara terus-menerus dan hampir hancur. Gadis berambut perak itu menggigit bibir bawahnya dengan lembut saat dia mengatupkan kedua tangannya dan mengeluarkan raungan naga yang keras ke arah langit. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat dan berubah menjadi naga perak raksasa setinggi 1000 meter. Sayap di belakang punggungnya tiba-tiba menyebar dan menghalangi aliran udara 7 warna agar tidak bersentuhan dengan Tanggulin. Dia menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan pengisian aliran udara 7 warna. Air mata terus mengalir di matanya. Mengapa menjadi manusia begitu menyakitkan? Apakah ini emosi manusia? Apakah ini sesuatu yang tidak kita miliki? Apakah manusia berevolusi karena mereka memiliki emosi seperti itu? Aliran udara 7 warna dimasukkan ke dalam tubuhnya sehingga sisik peraknya berkabut dengan pancaran 7 warna. Auranya semakin kuat seiring waktu sampai seluruh lembah naga bergidik. Kepala naga besar itu perlahan berbalik untuk menatap pemuda yang mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Soul Land 3 Chapter 727. Chapter 727, Seseorang Hilang. Apakah ini ditakdirkan? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Mungkinkah ini bencana nyata bagi Dewa Naga? Mengapa ini terjadi? Aku seharusnya membunuhnya. Bunuh dia dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Bunuh dia dan aku bisa. Namun, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Ini masalah sederhana namun saya masih tidak bisa melakukannya.
Setelah jiwa naga Dewa Naga memudar secara bertahap, dua kristal berbentuk berlian muncul di posisi inti di mana jiwa naga Dewa Naga berada sebelumnya. Kristal-kristal itu tergantung di udara, salah satunya berwarna emas sedangkan yang lainnya perak. Lingkaran cahaya 7 warna beriak di sekitar setiap kristal. Gumpalan awan naga melonjak ke bagian langit ini. Satu demi satu, jiwa naga berkumpul dari seluruh lembah naga seperti ngengat yang tertarik pada cahaya. Mereka berubah menjadi bagian dari energi 7 warna saat mereka dimasukkan ke dalam tubuh perak yang sangat besar. Ada celah yang tak terhitung jumlahnya pada sisik naga perak setinggi 1000 meter itu. Namun, celah itu mulai menutup sedikit demi sedikit di bawah infus pancaran 7 warna itu. Lapisan tekstur seperti enamel yang muncul di tubuh Tang Wulin mulai muncul di tubuhnya juga. Apalagi enamel itu tidak berwarna tetapi memiliki 7 warna. Akhirnya, ketika lingkaran terakhir dari 7 warna lingkaran melonjak ke tubuh naga raksasa perak, dia melolong ke langit. Raungan naga yang menggelegar membuat seluruh dunia kecil bergetar hebat. Aura sombong membuat tebing yang mengelilingi lembah naga runtuh. Sosok besar secara bertahap menyusut dan berubah menjadi gadis berambut perak sekali lagi. Sosoknya melintas dan dia melayang ke depan dua kristal itu. Dia meraih kristal perak dan menempelkannya ke dadanya. Dia kembali menatap Tang Wulin yang jauh di belakang dan menarik napas dalam-dalam. Dia memukul kristal emas dan mengirimnya terbang langsung ke arah Tang Wulin. Hari di mana aku mengumpulkan keberanian untuk membunuhmu akan menjadi hari di mana manusia akan dimusnahkan. Suara sedingin esnya bergema di lembah naga, dan di saat yang sama tetesan air matanya jatuh. Kristal emas jatuh ke dada Tang Wulin dan menghilang segera setelah berkedip sekali. Gadis berambut perak itu melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Celah besar dunia kecil bergetar di langit. Ini tidak akan bertahan lagi karena tunduk pada hukum dunia yang sangat kuat. Apa yang kita lakukan, kakak? Pria botak yang mengesankan itu bertanya kepada pria berambut hitam itu. Pria berambut hitam itu mendengus. Kita harus menahannya apapun yang terjadi, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Tidak bisakah kamu merasakannya? Tuan kami telah menemukan tempat itu. Itu aura Dewa Naga. Setelah jatuhnya Dewa Naga, itu adalah gumpalan terakhir dari fragmen jiwa yang membuat seluruh klan naga tertidur. Semuanya bersiap-siap. Cahaya perak melintas pada saat yang tepat saat sosok perak tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap celah hitam di langit. Tangannya terulur dan membuat gerakan meraih ke arah kehampaan. Tiba-tiba, rasanya langit terbelah menjadi dua bagian sementara celah besar lainnya yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya muncul. Pergilah, gadis berambut perak itu berteriak dengan dingin. Saat berikutnya, dia melonjak ke langit dan menghilang ke dalam celah. 6 pria dan wanita itu masing-masing melolong panjang. Mereka kemudian melompat ke langit dan mengubah diri mereka menjadi aliran cahaya sebelum menyelam ke celah besar. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Seluruh dunia kecil berguncang sedikit, lalu celah besar mulai menutup. Di puncak gunung, cahaya bersinar sekali dan Daiyun muncul dari udara tipis. Black One dengan cepat mengambil langkah maju untuk memeriksa kondisinya. Dia tidak tampak terkejut meski Daiyun tidak memakai topeng. Tampak jelas bahwa dia menyadari identitasnya sejak awal. Setelah pemeriksaan singkat, Black One menghela nafas lega. Dia baik-baik saja, hanya keadaan pikirannya yang terpengaruh. Kekuatan jiwanya akan pulih karena dia tidak lagi berada di lembah naga. Dia akan segera bangun tanpa penindasan dunia kecil. Untungnya, sang putri kembali dengan selamat. Ada kilatan cahaya lain saat sosok muncul. Sosok itu terhuyung beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan gaya berjalannya. Yang hitam, dia memberi hormat kepada Black One dengan hormat. White 13, kamu juga keluar. Black One mengerutkan kening. Bakat dan kekuatan White 13 dianggap sebagai 3 teratas di antara kelompok petarung putih misi ini. Dia tidak menyangka White 13 akan keluar secepat itu bahkan belum 3 bulan. White 13 buru-buru berbicara, yang hitam, sesuatu sedang terjadi di lembah naga. Semua awan naga di langit tiba-tiba menghilang ke satu arah tertentu. Saya menemukan bahwa seluruh lembah naga berputar dengan keras seolah-olah akan runtuh tepat ketika saya mulai menjelajahi tempat itu. Selain itu, fluktuasi energi di lembah naga menjadi sangat aneh. Aku bisa melihat celah besar yang muncul di langit jauh, jadi aku segera memicu mutiara naga dan pergi. Keretakan, Black One menjadi pucat karena ketakutan. Sangat mungkin bahwa dunia kecil akan segera hancur ketika perubahan spasial muncul di dunia kecil.
Lembah Naga adalah dunia kecil yang sangat penting yang dikendalikan oleh Sekte Tang. Hanya pejuang putih terbaik yang memiliki kesempatan untuk berlatih di Lembah Naga sehingga Sekte Tang dapat mengembangkan banyak bakat luar biasa. Runtuhnya dunia kecil akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Tang. Pada saat inilah sosok-sosok itu muncul satu demi satu. Mereka adalah pejuang putih yang meninggalkan Lembah Naga. Deskripsi semua orang pada umumnya serupa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sedang melawan jiwa naga ketika jiwa naga tiba-tiba melesat ke satu arah. Kemudian, seluruh dunia kecil mulai bergetar seolah akan runtuh. Mereka buru-buru pergi untuk tetap aman. Black One mulai menghitung. Mayoritas anak buahnya dikirim, masing-masing mengikuti giliran mereka dalam urutan kedatangan mereka barusan. Seorang pria tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. The White Fighters telah memperoleh pengetahuan tentang dunia kecil yang mungkin akan runtuh ketika perubahan drastis terjadi. Faktanya, segala sesuatu di dunia kecil akan berubah menjadi debu saat runtuh. Secara alami, mereka tidak berani berlama-lama tetapi melarikan diri saat tanda-tanda kehancuran sudah dekat. 28, 29. Satu orang hilang. Yang hitam berkata dengan muram, hitunglah, mulai dari yang putih. Ekspresi Black One berubah setelah beberapa orang menghitung sendiri. White Tree hilang. White Tree tidak ada. Kami telah kehilangan hubungan dengan dunia kecil. Pria tua yang lemah itu terkesiap karena dia terhuyung mundur beberapa langkah. Di puncak gunung, pola cahaya mulai gelap dengan cepat dan kehilangan semua kilaunya. Tatapan Black One berubah. Apakah dunia kecil telah runtuh? White Tree belum keluar. Dia tahu identitas White Tree persis seperti bagaimana dia menyadari White Seven. White Tree adalah yang terbaik dari Akademi Shrek. Selain itu, dia pernah melakukan tindakan keberanian di salah satu pertempuran Sekte Tang. Sekte Tang berbeda dari Kekaisaran Bintang Luo. Siapapun yang mampu memimpin timnya untuk mengalahkan siswa top Monster Academy pasti akan menjadi personel berpangkat tinggi di Sekte Tang di masa depan asalkan dia berhasil dalam perkembangannya. Jika orang seperti itu gagal, itu akan sangat merugikan Sekte Tang. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Dia hanya bisa menunggu White Seven bangun sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut. Dai Yun perlahan sadar kembali saat ini. Ketika dia melihat para pejuang di sekitarnya, dia berkedip dan berbalik sebelum duduk. Untuk melindungi identitasnya, Black One telah membantunya mengenakan topeng baru sebelumnya. Saudara tiga, di mana kamu saudara tiga? Dia berteriak sebelum dia melompat dengan cepat. Banyak pejuang diam. Ketika mereka mengetahui bahwa Lembah Naga telah kehilangan koneksinya, mereka mengerti bahwa orang tersebut mungkin tidak akan kembali. Ini adalah situasi yang pasti. Runtuhnya dunia kecil akan memusnahkan semua yang ada di dalamnya bersama-sama. White Seven segera berdiri untuk menemukan Black One sudah menghadapinya. White Seven, apa yang terjadi? Bagaimana Anda dipisahkan dari White Tree? Apa yang dia lakukan? Black One bertanya dengan mendesak. Soul Land 3 Chapter 728. Chapter 728, Dunia Kecil yang Hilang dan Dia. Dai Yun buru-buru berbicara, yang hitam, kami menemukan kuburan naga. Ada bayangan 7 warna yang sangat besar di dalam kuburan naga. Saudara tiga berkata bahwa itu mungkin jiwa naga dewa naga. Kekuatan luar biasa naga itu sangat sombong sehingga saya pingsan segera setelah itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kuburan naga. Banyak pejuang tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Namun, tatapan mereka segera tumpul karena tidak masalah lagi karena lembah naga sudah runtuh. Black One mengerutkan kening tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di mana kakak tiga? Semua orang keluar, jadi di mana dia? Saya ingin bertanya apakah dia mendapatkan tulang jiwa. Dai Yun berbicara dengan penuh semangat. Mereka benar-benar telah menemukan kuburan naga. Dia telah kehilangan harapan untuk mendapatkan sepotong tulang jiwa klan naga sendiri tetapi berharap Tang Wulin akan mendapatkannya. Black One diam. Apa yang sedang terjadi? Dai Yun memandang kerumunan dengan bingung. Wajahnya yang bingung segera menunjukkan tanda lega. Saudara tiga belum keluar, kan? Benar, dia sangat luar biasa sehingga dia akan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Black One menghela nafas lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. White Seven, dunia kecil lembah naga telah kehilangan koneksinya. Sangat mungkin bahwa itu sudah runtuh. Dia lebih suka mengatakan yang sebenarnya padanya sekarang karena itu lebih baik melepaskan satu jari daripada satu goyangan. Dia bisa merasakan bahwa sang putri sepertinya memiliki perasaan pada Tang Wulin.
Dai Yun tertegun sejenak pada awalnya. Segera setelah itu, dia berteriak keras, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia seperti ikan di air di lembah naga. Sebagian besar jiwa naga kagum dengan kekuatan garis keturunannya. Dia favorit di tempat itu. Kami tidak akan berhasil sampai ke kuburan naga tanpa dia. Bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa tempat itu runtuh? Bagaimana dia tidak bisa melarikan diri tepat waktu? Jika dia bisa membantuku keluar dari sana, dia pasti akan percaya diri untuk meninggalkan tempat itu sendiri. Mari kita coba lagi untuk melihat apakah kita dapat terhubung ke dunia kecil lembah naga. Pasti ada kesalahan. Black One menggelengkan kepalanya. White Seven, tetap tenang. Anda telah mempelajari tentang dunia kecil sebelumnya, dan Anda harus memahami apa artinya kehilangan koneksi dengan dunia kecil. Tidak, Ark, jeritan Dai Yun bergema di seluruh lembah gunung. Tanggulin perlahan sadar kembali setelah beberapa waktu berlalu. Tubuhnya sangat kesakitan seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Perasaan itu menyiksa untuk sedikitnya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah ketika dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menyodok jiwa naga. Pada saat itulah dia menyesali tindakannya. Itu adalah energi yang mampu menutupi langit dan menutupi bumi yang terpancar dari jiwa naga. Dia tidak berharap untuk menyerap jiwa naga Dewa Naga sendirian. Saat ini, seluruh tubuhnya sangat kesakitan sehingga dia merasa seperti hancur berantakan. Dia menarik napas dalam beberapa kali sebelum berhasil mengurangi rasa sakitnya dengan banyak usaha. Dia menunduk untuk melihat tubuhnya dan terkejut. Dia heran menemukan bahwa tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya, tetapi ada banyak air mata yang pekat dan halus di kulitnya seolah-olah tubuhnya pecah. Air mata sudah membentuk koreng, tetapi itu tampak lebih menakutkan. Keropeng itu dalam pola saling silang yang membentuk guratan bekas luka. Tidak heran dia sangat kesakitan. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Tanggulin berhasil menenangkan diri sebelum dia beristirahat dalam upaya menyeimbangkan energi di tubuhnya. Kekuatan jiwanya masih ditekan, tetapi kekuatan garis keturunannya dengan mudah disamakan. Ketika Tanggulin menyadari aura garis keturunan itu sekuat gelombang pasang di dalam tubuhnya, dia sedikit tertegun. Energi garis darah yang menggelora melonjak ke meridiannya dalam sekejap. Meridian, tulang, dan organ dalamnya bersinar dengan warna keemasan cerah yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Energi garis darah yang kuat beredar dan menghilangkan rasa sakit di tubuhnya sekaligus. Banjir kekuatan yang tak terlukiskan memancar ke seluruh tubuhnya sampai dia menjadi mati rasa. Kemudian, dia melihat keropeng yang padat dan halus mulai mengelupas dan memperlihatkan kulit lembut di bawahnya. Hanya butuh beberapa saat sebelum kulitnya benar-benar sembuh dan seperti baru. Permukaan seluruh tubuhnya terasa seperti dilapisi dengan enamel yang sangat halus dan tampak dibasahi dengan kilau tipis. Apa? Tanggulin mengerahkan kekuatannya sedikit ketika tubuhnya melayang dalam posisi berbaring datar. Dia melakukan jungkir balik dan berdiri tegak. Betapa perasaan memiliki potensi yang luar biasa. Hah, di mana jiwa naga Dewa Naga? Di mana Yun Dai Yun menghilang pada saat yang sama dengan jiwa naga Dewa Naga yang sangat besar lenyap meninggalkan lembah pegunungan yang sepi. Bahkan fluktuasi aura tipe naga yang intens yang dia rasakan sebelumnya dan perasaan dipanggil hilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanggulin menatap dengan bingung ke sekelilingnya. Dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa sesuatu terjadi ketika dia tidak sadar, namun dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah merenung sebentar, Tanggulin mendapat ide. Dia melepaskan aura garis keturunannya hanya untuk menatap dengan bingung saat 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. 4 cincin jiwa. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menembus segel ke-6 Raja Naga Emas baru-baru ini. Belum lagi cincin jiwa ketiga yang diraihnya belakangan ini. Bagaimana dia mendapatkan yang keempat? Dia buru-buru menggunakan pandangan batinnya untuk melihat segel Raja Naga Emasnya hanya untuk menemukan bahwa 2 lapisan telah hilang dari segel. Dia ngeri, ada total 18 segel, tapi sekarang hanya tersisa 10 lapisan. 8 segel pertama telah menghilang. Apakah itu jiwa naga Dewa Naga? Apakah kekuatannya yang membantuku menerobos kedua segel itu secara berurutan? Tanggulin merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja, itu adalah hal yang bagus bahwa kekuatannya meningkat. Namun, dia baru berusia 15 tahun, dan dia telah memecahkan 8 segel. Apa yang akan terjadi di masa depan?
Dia masih bisa mengingat rasa sakit yang dia rasakan ketika dia membuka segel ke-6. Sepertinya baru kemarin, dia tidak tahu bagaimana dia bisa memecahkan segel ke-7 dan ke-8, tapi menilai dari kondisi kulitnya yang robek, prosesnya akan sangat menakutkan dan berbahaya. Dia berusaha menghubungi Tang Tua tetapi dia tidak mendengar apapun darinya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Di masa depan, dia harus menghadapi segel ke-9 secara langsung. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi karena tidak ada yang bisa memberinya jawaban saat ini. Setelah tercengang sejenak, Tang Wulin merasa lega. Bagaimanapun, itu sudah terjadi, dan dia tidak bisa menutup kekuatan yang dia peroleh. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia akan melanjutkan tanpa rencana, maka lebih baik baginya bekerja keras untuk mengangkat dirinya sendiri daripada menyesali kesalahan masa lalu. Dia berpikir bahwa akan lebih mudah baginya untuk menembus segel ke-7 di masa depan setelah dia menyerap begitu banyak awan naga dan jiwa naga, namun dia tidak mengira berada di tepi bahaya sekali lagi. Dia tiba-tiba memiliki ide untuk melepaskan cakar naga emasnya. Sisik Raja Naga Emas di tubuh Tang Wulin jelas lebih tebal dan lebih berat setelah dia menerobos segel ke-8. Tekstur emailnya hanya bisa terlihat jelas dari dekat. Itu memiliki pancaran bias yang sangat aneh. Dia menggerakkan cakarnya secara bergantian saat dia merangkak ke atas menuju puncak lembah gunung. Dia tidak terburu-buru menggunakan mutiara naga untuk meninggalkan tempat ini. Dai Yun seharusnya tidak dalam bahaya saat ini. Jika dia sudah mati, pasti ada roti. Di sisi lain, jika dia hilang, maka dia akan dikirim keluar saat mutiara naganya terpicu. Sekarang setelah jiwa naga Dewa Naga hilang, dia harus meninggalkan tempat ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tang Wulin masih melihat hamparan tulang naga yang tak terbatas setelah dia merangkak ke permukaan lembah naga. Aura kuat klan naga masih tersisa di tulang. Juga, kesedihan yang pernah mencemari emosi Tang Wulin. Tang Wulin membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke tepi kuburan naga sebelum dia merangkak ke permukaan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada perubahan di lembah naga, dan itu terkait dengan lenyapnya jiwa naga Dewa Naga. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Tang Wulin sendiri telah mencapai banyak keuntungan. Adapun tulang jiwa klan naga, dia tertarik sebelum dia datang, tetapi dia tidak ingin menemukan tulang jiwa dari kerangka itu saat ini. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Dalam keadaan normal, tidak ada lagi yang didapatnya, jadi sudah waktunya dia pergi. Namun, Tang Wulin merasa hatinya dibebani oleh batu besar sejak dia memasuki kuburan naga. Garis darah Raja Naga Emas menjadikannya seperti sekarang ini. Jika legenda itu benar, Raja Naga Emas adalah setengah dari Dewa Naga. Jika itu masalahnya, dia akan dianggap sebagai bagian dari klan naga. Dia benar-benar merasa tidak nyaman di dalam hatinya saat dia menyaksikan tanpa daya di banyak tulang klan naga yang tersebar di seluruh hutan belantara. Setiap kali dia terlibat dengan jiwa bela diri dan pertempuran yang terkait dengan klan naga, garis darah Raja Naga Emas selalu menjadi kontributor penting bagi kemenangannya atas musuh. Justru kekuatan garis keturunan inilah yang memungkinkannya mengambil satu langkah pada satu waktu hingga hari ini. Jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan kultivasinya.